على نية أن الله تعالى يغفر ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعمامنا وعماتنا وخالاتنا وأخوالنا وذنوب جميع أرواح Masjid Besar Ridwan wa jami' ahli al-qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat annallaha ta'ala yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jinan wa yuwassi madkhalahum wa qabrahum wa yaghfir dhunubahum wa ala niyati annallaha ta'ala yatawil a'malana wa yusai ajsadana wa yashmi radana wa yuballigh maqasidana wa yusaddid duinana wa yaqdi hajatina ويبلغنا إلى زيارة الحرمين الشريفين ويختم لنا بحسن الخاتمة عند الموت بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا من تذكر جيران بذي سلام ما السلام أن جرى من مقلة بدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والهقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Karamun para orang tua hujajul kiram, para asatidz, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian surah Al-Baqarah ayat 84 sampai 86. Yaqulu ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami telah melakukan perjanjian kepada kamu, kamunya ini kepada bangsa Bani Israel ataupun kepada orang-orang Yahudi. La tasfikuna dima'akum,
perjanjian itu yang pertama adalah kamu tidak boleh menumpahkan darah kamu. Maksudnya tidak boleh saling melakukan pembunuhan sesama kamu. Wa tukhrijuna fariqam min diyarihim. Yang kedua perjanjiannya, perjanjian Allah kepada bangsa Bani Israel ataupun kepada orang-orang Yahudi ini, tidak boleh melakukan pengusiran terhadap saudara-saudara kamu. Summa aqrartum wa antum tashhadun, dan kamu telah mengakui dan bersaksi bahwasanya perjanjian itu benar adanya. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tapi ternyata kamu itu melanggar perjanjian yang telah kamu lakukan kepada Allah melalui kitab Taurat kamu. Pelanggaran yang pertama adalah taqtuluna anfusakum. Kamu telah membunuh diri kamu. Mengapa di ayat ini Allah katakan kamu membunuh diri kamu, bukan membunuh saudara kamu? Padahal maksudnya adalah membunuh saudara kamu yang sebangsa. Allah menjelaskan ayat ini dengan alasan kamu membunuh diri kamu, maksudnya kalau kamu membunuh orang lain sama saja kamu melakukan bunuh diri terhadap diri sendiri. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Yang pelanggaran kedua adalah kamu telah mengusir saudara-saudara kamu dari tanahnya, dari rumahnya. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan, dan kamu saling tolong menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Dan apabila saudara-saudara kamu menjadi tawanan perang akibat peperangan sesama kamu, kamu menebusnya. Padahal awalnya kamu saling bunuh-membunuh. Tetapi ketika saudara kamu menjadi tawanan, kamu menebusnya. Wa huwa muharramun alaikum, dan itu diharamkan bagi kamu. Wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kamu untuk mengusir saudara-saudara kamu. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian ayat yang ada di Taurat dan kamu kufur terhadap ayat yang lain? Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka karena pelanggaran yang dilakukan oleh orang Yahudi ataupun bangsa Bani Israel, yang pertama mereka melakukan pembunuhan terhadap saudara-saudara mereka sendiri, yang kedua mereka melakukan pengusiran terhadap saudara-saudaranya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kehinaan di dunia.
wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan di hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai sedikit pun atas apa yang kamu kerjakan. Di ayat 86-nya Allah katakan ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka adalah orang-orang Yahudi ataupun bangsa Bani Israel ini yang telah menjual akhirat dengan dunianya. Fala yukhaffafu anhumul azabu wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan pernah diringankan azabnya dan juga tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Al-Imam Ibnu Katsir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Dan ayat ini masih dalam rangkaian kisah cerita tentang perilaku bangsa Yahudi ataupun bangsa Bani Israel. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi ataupun bangsa Bani Israel itu masih saja memiliki pengingkaran terhadap janji-janji mereka kepada Allah, antara lain mereka tidak boleh saling membunuh. Yang kedua, mereka tidak boleh melakukan pengusiran terhadap saudaranya sendiri. Dan ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW sudah melakukan hijrah dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Nabi Muhammad setelah 4 tahun di kota suci Madinah itu telah melakukan perjanjian kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada 3 suku. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua adalah Bani Nadir, yang ketiga adalah Bani Khazraj. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ini 3 suku sesama orang Yahudi. Itu sudah ada di kota suci Madinah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Orang Yahudi sudah ada di situ. Dahulu kan kota suci Madinah itu namanya bukan Madinah, tapi namanya Yasrib. Yasrib itu ada hubungan nama dengan keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dan sebelum orang-orang Yahudi itu berada di kota suci Madinah, mereka berasal dari negara Palestina ataupun negara-negara sekitar. Karena pada saat itu terjadi pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Yahudi, kemudian mereka berpindah ke kota suci Madinah. Yang kedua, memang menanti berita kedatangan kehadiran Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangsa yang pertama kali tinggal di kota suci Madinah itu adalah namanya bangsa Amalikoh. Jadi bangsa Amalikoh ini bangsa yang memiliki keturunan dengan Nabi Nuh, yang kemudian bangsa Amalikoh ini menjadi punah. Kemudian datanglah orang-orang Arab itu dari Yaman. Ya. Tapi sebelum orang Arab ini datang yang dari Yaman ini, orang Yahudi sudah ada di situ lebih dahulu. Yang 3 suku itu.
Mereka sudah ada di situ, kemudian orang-orang Arab dari Yaman itu menetap di kota suci Madinah, yang kemudian kita kenal dengan dua suku besar, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Jadi ada 3 suku Yahudi, ada 2 suku besar bangsa Arab dari Yaman itu yang kemudian menetap di kota suci Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang kemudian disinilah terjadinya perang politik dan juga perang dakwah antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yahudi. Lalu siapa Aus dan Khazraj ini? Aus dan Khazraj ini adalah 2 suku yang sangat besar pengaruhnya di kota suci Madinah Al-Munawwarah, sampai Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan ayat secara khusus di dalam surah Al-Imran terkait pertikaian antara Aus dan Khazraj ini yang puluhan tahun, yang kemudian ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, yang menyambut itu adalah suku Aus dan Khazraj yang kita kenal dengan istilah Ansor. Jadi kaum Ansor itu adalah kaum Aus dan Khazraj yang sudah lebih dahulu memeluk apa? Islam, dan mereka yang telah menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW dari kota suci Mekah ke kota suci Madinah. Nah, sebelumnya itu Aus dan Khazraj ini adalah 2 suku yang saling bermusuhan puluhan tahun, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam surah Al-Imran itu terkait dengan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan, ketika kamu saling bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah jinakkan hati kamu. Jadi ternyata Aus dan Khazraj ini adalah 2 suku besar sama-sama bangsa Arab, disatukan oleh Islam. Fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Islam itu mampu menyatukan 2 suku besar yang tadinya bermusuhan, yaitu Aus dan Khazraj. Kemudian mereka dijuluki dengan Al-Ansor, yaitu orang-orang Ansor yang menyambut kehadiran Nabi kita Muhammad SAW ketika hijrah ini. Sedangkan yang dari Mekah itu disebut dengan apa? Muhajirin, kelompok Muhajirin dan juga kelompok Ansor. Namun sebelumnya itu 3 suku Yahudi itu pada saat Aus dan Khazraj ini belum memeluk Islam, permusuhan ini pun sudah sering terjadi. Jadi 3 suku ini, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh, ini 3 suku Yahudi yang ada di kota suci Madinah. Ketika Nabi datang, mereka sudah melakukan perjanjian. Kita kenal dengan istilah Piagam Madinah. Disitulah ada perjanjian antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi, yaitu mereka harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan bersama. Yang pertama adalah tidak boleh memusuhi umat Islam ataupun membantu orang-orang di luar Islam untuk memusuhi Islam ataupun orang yang beriman, karena mereka adalah pendatang, orang-orang Yahudi itu. Maka apa yang terjadi? Karena perilaku ataupun karakter orang Yahudi ini sama seperti orang-orang Yahudi masa lalu, yang dilakukan yang pertama adalah pelanggaran terhadap perjanjian untuk tidak mengganggu umat Islam. Tapi ternyata ini ada suku yang namanya Bani Quraizoh. Mereka ini mulai melakukan pelanggaran perjanjian
yaitu dengan mengganggu seorang wanita yang kebetulan wanita muslimah berada di pasar. Mereka sengaja menarik jilbabnya ataupun auratnya sehingga terbuka auratnya, maka di situ ada orang yang beriman sangat marah apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, yang kemudian dibunuhlah itu orang Yahudi. Maka secara kebetulan memang di pasar itu banyak orang-orang Yahudi, maka kemudian orang Islam yang telah membunuh orang Yahudi ini, mereka akhirnya bersama-sama dengan orang Yahudi itu dibunuh juga orang Islam itu. Maka itulah perjanjian yang telah dilanggar oleh orang Yahudi. Bagaimana mereka menghinakan, bahkan membunuh, mengejek, menghinakan yaitu wanita muslimah pada saat itu, yang pada akhirnya mereka diusir oleh Nabi Muhammad SAW dan umat Islam pada saat itu untuk keluar dari kota suci Madinah. Perjanjian yang kedua adalah agar supaya mereka tidak memusuhi orang yang beriman. Artinya kalau ada musuh datang dari luar kota Madinah, seharusnya mereka itu membantu orang yang beriman di kota suci Madinah. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang-orang musyrikin dari Mekah ini setelah kalah perang Hudaybiyah, mereka balas dendam untuk menyerang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini dua suku Yahudi, tiga suku Yahudi ini, mereka membantu orang-orang musyrikin, yaitu Aus dan Khazraj, dan juga orang-orang yang mereka membantu orang-orang musyrikin yang berasal dari Mekah untuk menyerang dan membunuh Nabi kita Muhammad SAW, yang kemudian mereka pun diusir oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka bukannya melindungi orang yang beriman, karena mereka pendatang dan itu sudah ada perjanjian. Dan yang terakhir adalah pelanggaran yang mereka lakukan adalah ketika mereka didatangi oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta semacam upeti, karena mereka adalah di bawah perlindungan umat Islam. Maka pada saat itu orang Yahudi berusaha juga untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW, di mana mereka bersepakat untuk menjatuhkan batu besar kepada Nabi yang kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril. Pada akhirnya terungkap, mereka pun diusir. Itulah yang dikatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 85, mereka dihinakan di dunia. Bagaimana dihinakan di dunianya itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menuntun Nabi Muhammad SAW untuk mengusir orang-orang Yahudi yang ada di kota suci Madinah Al-Munawwarah, yang pada akhirnya bersih kota suci Madinah itu dari orang-orang Yahudi. Maka kemudian Allah katakan, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, dan pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Di dunia saja mereka sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangsa yang terlunta-lunta, bangsa yang tidak memiliki wilayah dan daerah. Yang ditempati sekarang oleh mereka adalah tanah rampasan milik umat Islam, milik orang-orang yang beriman, milik bangsa Palestina yang sejak dahulu mereka memang memimpikan bagaimana bisa menguasai tanah Palestina, menguasai Mesir, menguasai seluruh kawasan Timur Tengah dari mulai Mesir, Palestina hingga Irak. Dan itu mereka memang sangat menginginkan dan memimpikan bagaimana mereka menguasai yang namanya wilayah Palestina sebagai wilayah jajahan. Meskipun
pada saat ini kita lihat ada beberapa negara Barat ataupun Eropa yang mencoba untuk mengakui keberadaan negara Palestina, tapi sama saja bohong, Pak. Oleh karena itu, bangsa Yahudi ataupun bangsa Bani Israel ini adalah bagi umat Islam seperti duri dalam daging, lebih-lebih yang berada di wilayah Palestina. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang mereka bukan lagi asli. Ada sebagian yang asli, tapi kebanyakan lagi bukan yang asli. Mereka itu menikah dengan orang-orang Yahudi sehingga mereka menjadi keturunan orang Yahudi, meskipun sangat ketat untuk menikah dengan orang Yahudi, karena orang Yahudi itu sangat memperhatikan nasab. Tidak sembarangan mereka menikah dengan orang lain. Ataupun misalnya mereka menikah dengan orang Arab, itu sangat jarang, meskipun ada ataupun terjadi, karena mereka sangat fanatik terhadap sukunya ataupun bangsanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana orang-orang Yahudi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu saling berperang. Sesama orang Yahudi saling berperang. Ketika mereka saling berperang, tiga suku ini, dua suku bergabung dengan Aus, yaitu dengan suku Arab, satu lagi bergabung dengan suku Khazraj. Dan ketika mereka saling bunuh-membunuh, kemudian ada saudara mereka itu yang menjadi tawanan, mereka tebus. Makanya Allah katakan, afatu minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Kamu ini bagaimana ya? Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling bunuh-membunuh, tapi kamu bunuh. Tapi ketika kamu dapatkan saudara kamu itu ditawan, kamu tebus tawanan kamu. Makanya menurut para ulama bahwa ayat ini meskipun menceritakan tentang perilaku orang-orang Yahudi, ini juga bisa dikaitkan dengan perilaku umat Islam itu sendiri, di mana umat Islam itu kadang beriman kepada sebagian ayat tapi kufur terhadap sebagian ayat. Kalau orang-orang Yahudi di ayat ini dibilang katakan kufur karena mereka mengingkari. Tapi kita kadang nih ya, beriman kepada sebagian ayat tapi mengkufuri. Maksudnya itu bukan kita mengingkari, tapi kufur nikmat. Misalnya begini, orang boleh haji. Haji itu kan bagian daripada perintah, umroh bagian daripada perintah. Tapi uang yang digunakan untuk haji ataupun untuk umroh itu adalah uang hasil korupsi. Jadi hajinya itu bagian daripada syariat, tapi dia berangkat haji menggunakan duit yang apa? Duit haram, boleh nyolong, boleh korupsi. Itu kan sama saja beriman kepada sebagian ayat tapi juga kufur terhadap sebagian ayat. Jadi pengertian kufur itu bukan berarti keluar dari Islam. Makanya di ayat Al-Quran dikatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan ditambah. Kalau kita kufur, nah ini pengertian kufur di sini bukan kufur i'tiqadi, ya, tapi kufur nikmah itu maksudnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi dia tidak mengingkari bahwa itu adalah nikmat Allah. Kalau orang-orang Yahudi itu mereka mengimani bahwasanya kalau ada saudara-saudara kamu yang tertawan, kamu harus tebus. Makanya orang-orang Yahudi mereka sudah sepakat sejak dahulu, apabila ada orang Yahudi tertawan dimanapun, termasuk ketika perang dengan masyarakat Palestina, itu wajib diperhatikan dan wajib ditebus. Dan itu sudah menjadi budaya mereka dan mereka sangat menghargai itu.
Tapi di sisi lain kadang-kadang mereka itu saling apa? Membunuh. Nah, kita umat Islam itu jatuhnya kalau kufrun nikmah itu jatuhnya kepada nifak atau munafik. Nah, munafik ini pun terbagi dua. Ada nifak imani, ada nifak amali namanya. Nah, kalau misalnya di awal Baqarah itu diceritakan tentang sifat-sifat orang munafik, itu menceritakan orang-orang munafik secara iman. Artinya begini, di depan Nabi mengatakan apa? Beriman, tapi di belakang Nabi mereka kufur. Itu namanya nifak imani. Kalau nifak amali itu ayatul munafik salas. Tanda orang munafik berapa? 3. Apabila bicara bohong, apabila janji ingkar, apabila dia dikasih amanat hianat. Itu kita tuh. Itu namanya nifak amali, perbuatannya, bukan apa? Bukan imannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Maka dari 3 ayat ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwa apabila kita beriman kepada Allah itu, maka berimanlah sepenuh hati, total, tidak boleh separuh. Orang Yahudi itu separuh-separuh, Pak. Itu buktinya. Mereka saling bermusuhan, saling bunuh-membunuh. Padahal sesama orang Yahudi. Ya. Tapi ketika ada saudaranya yang tertawan, walaupun dia nggak kena, kalau itu orang Yahudi, itu pasti ditebus. Maka iman itu tidak boleh terpisah-pisah, tidak boleh terbagi-bagi. Mereka beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada seluruh nabi. Kalau kita kan beriman kepada Allah dan pada seluruh nabi tanpa pilih-pilih. Kalau mereka pilih-pilih, 2 nabi yang mereka ingkari, yang paling mereka benci. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Mereka nggak suka. Makanya orang Yahudi itu sangat benci dengan orang Kristen. Ya, makanya dilihat di YouTube itu kadang orang Yahudi itu suka meludahi, suka mengejek. Ada misalnya penginjil datang ke Palestina, ditemukan oleh orang Yahudi, dilihat, pasti akan diejek, dihinakan, dinistakan, bahkan diludahin. Mereka sangat benci. Kenapa? Karena mereka menganggap orang-orang Yahudi itu menganggap orang-orang Kristen itu telah menyembah manusia, dianggap menyembah berhala, yaitu Nabi Isa. Sedangkan dengan umat Islam mereka nggak ada masalah, karena dianggap orang Islam itu tidak menyembah berhala, menyembah Allah yang Maha Esa. Orang Yahudi haram masuk gereja, nggak boleh mereka, karena dianggap ke tempat berhala. Tapi orang Yahudi boleh masuk ke masjid. Saking bolehnya bahkan mereka ingin menguasai Masjidil Aqsa, kan begitu. Nah, jadi mereka benci kepada Nabi Isa, yang kedua benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Akan datang Nabi akhir zaman dengan sifat-sifatnya terinci, itu sudah jelas di dalam kitab Taurat. Sampai tanda kenabiannya di tubuh Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan. Sampai wajahnya, alisnya, tanda-tanda fisiknya itu sudah dijelaskan. Makanya orang-orang Yahudi datang ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, di samping ada pengusiran, yang kedua mereka ingin melihat dan menyaksikan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang-orang Yahudi itu, Pak, lebih kenal Nabi Muhammad ketimbang anaknya sendiri. Karena Nabi Muhammad itu sudah tercatat apanya? Sifatnya di dalam kitab
Taurat. Namun demikian karena mereka benci, sangat benci dengan orang Arab. Makanya orang Yahudi itu sangat benci dengan orang Arab. Orang Yahudi ya bukan orang Arab. Gitu loh. Orang Arab ya bukan orang Yahudi, meskipun mereka itu nanti nasabnya ketemunya satu, pangkalnya, yaitu Nabi Yakub. Ya kan? Pangkalnya lagi Nabi Ibrahim. Ya kan? Nabi Ibrahim punya anak pertama Ismail dari Siti Nabi Ismail dari Siti Sarah, ya kan? Dari Siti Hajar. Yang kedua adalah Nabi Ishak. Nabi Ishak ini dari Siti Sarah. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya keturunan 12. Kalau di dalam Al-Quran awal Baqarah dikatakan fan fajarat minusnata asyrataina, terpancar 12 mata air, maka 12 itu adalah simbol keturunan dari Nabi Yakub. Nabi Yakub yang terkenal anaknya yang pertama adalah Bunyamin, saudara kandungnya Nabi Yusuf. Yang kemudian disitulah terjadi yang namanya makar ataupun tipu daya, bagaimana Bunyamin ini dipisahkan dengan Yusuf dan bagaimana Yusuf ini bisa dibunuh ataupun disingkirkan. Itu antara mereka. Yang kemudian Nabi Yusuf pergi ke Mesir menjadi menteri, menjadi perdana menteri. Maka terkenalah istilah Yahuda. Yahuza itu adalah salah satu putra dari Nabi Yakub. Jadi Yahudi itu asalnya Yahuza, putra dari Nabi Yakub, dipanggil Yahudi. Jadi nama lain dari Nabi Yakub itu adalah Yahuda ataupun Bani Israel. Bani itu keturunan, Israel itu artinya Isra hamba Allah, hamba Allah. Jadi nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Jadi Israel itu panggilan dari Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau dikaitkan dengan masalah politik, yang jahat itu apanya? Yang jahat itu katanya Zionis Yahudinya yang ingin menguasai apa? Wilayah Arab. Sampai kapan? Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti ya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah selesai persoalan antara bangsa Palestina umat Islam dengan orang Yahudi ini. Jadi berimanlah seutuhnya, tidak boleh seperti orang apa? Yahudi. Yang kedua dari segi akhlak. Di sini kita bisa belajar bahwa seharusnya umat Islam itu jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada hakikatnya mereka saling bermusuhan, Pak. Mereka saling bermusuhan. Dan umat Islam itu seharusnya jangan saling bermusuhan. Maka doa Nabi yang tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi seluruhnya dikabul, Pak. Tapi ada beberapa doa Nabi yang tidak dikabul, antara lain adalah ketika Nabi minta disatukan umatnya supaya semuanya bersatu. Maka itu tidak dikabulkan. Itu kembali kepada kita masing-masing. Maka keluarlah hadis. Umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Yang kemudian semuanya saling mengklaim dirinya paling benar, paling sorga, paling sunnah, sehingga muncullah yang namanya berbagai macam aliran-aliran dan paham-paham. Dari mulai aliran Syiah, aliran yang dianggap sunnah, dan berbagai macam aliran-aliran lainnya, semuanya mengakui bahwa kita memegang Al-Quran dan
sunnah. Semuanya ngomong kita ini adalah ahlus sunnah wal jamaah, begitu Pak. Jadi 73 golongan itu. Nah sekarang kita lihat faktanya di masyarakat kita, ya kan? Nah, apalagi kalau sudah ngeliat YouTube, ya kan? Itu perang paham, ya kan? Nah, buat channel untuk membantah orang-orang yang anti tahlil, anti maulid. Nah dibikin lagi, jadi serang menyerang gitu kan, sesama umat Islam. Dan netizen itu sangat dahsyat sekali omongannya, saling menghina, saling mengejek, ya kan? Jadi padahal setiap apa yang kita tulis di media apapun itu semuanya kan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut mereka. Sebelum kiamat Pak, itu benar-benar kita mingkem sekarang. Benar nggak? Duduk 5 orang, pada mingkem semua Pak. Karena semuanya pada megang apa? Pada megang HP. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya yang ngomong Pak. Ini sebelum kiamat tangannya udah pada apa? Ngomong tuh. Mulutnya diem. Orang sekarang pendiam-diam. Padahal dia lagi apa? Lagi ngobrol. Ya kan? Lagi scrolling kan begitu. Tangannya yang main. Di hari kiamat itu yang nanti yang ngomong itu. Maka dengan demikian marilah bersama-sama kita jaga yang namanya ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai terjadi saling perebutan masjid. Karena ada begal masjid juga Pak. Begal masjid kan gitu. Jadi ada misalnya saudara-saudara kita sudah bangun masjid, ya kan? Sudah bikin pengurus. Emang pengurusnya ini malas-malas kan begitu ya. Akhirnya ada pengurus lain yang datang, ya kan? Nah, nggak taunya berbeda. Terjadilah keributan antara sesama umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari ayat ini kita bisa belajar untuk bersama-sama menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang berusaha menjaga yang namanya keimanan, jangan sampai dijual dengan urusan duniawi. Makanya di ayat 86 ya, mereka adalah orang-orang yang menjual akhiratnya dengan apanya? Dunianya. Nauzubillah min dzalik. Banyak gak orang yang menjual akhiratnya dengan dunianya? Banyak. Dari mulai fatwa-fatwa yang sifatnya politik, ayat-ayat Al-Quran dikait-kaitkan dengan politik, hadis-hadis dicari untuk membenarkan tokoh politik tertentu. Itu kan berarti kan menjual ayat Quran, menjual hadis untuk mendapatkan amplop. Cari ayat-ayat Al-Quran yang mendukung partai tertentu, cari hadis-hadis tertentu agar supaya dia bisa mendukung calonnya. Maka dengan demikian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perilaku orang Yahudi. Mari bersama-sama kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.